Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek sistem cerdas lanjut dengan judul implementasi klasifikasi teks menggunakan metode CNN di dataset WITS sebagai teks positif, negatif, atau netral. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini saya sendiri, Afifah Sabilah, dengan rekan saya, Ilham Fahmi. Ya, pada latar belakangnya, di media sosial masih banyak permasalahan akan postingan yang beredar di setiap detiknya, apalagi postingan yang bersifat negatif yang berdampak buruk bagi seseorang. Salah satu media sosial yang seringkali digunakan untuk mengungkapkan emosi mengenai suatu hal, baik memuji ataupun mencela dalam bentuk tulisan adalah Twitter. Dilansir dari Rudy Dian Arifin, pada artikelnya, Twitter menjadi salah satu media sosial yang cukup banyak digunakan masyarakat Indonesia. Data tahun 2019, lebih dari 22,8% pengguna internet Indonesia menggunakan Twitter. Ketika ada sesuatu yang sedang ramai dibicarakan atau trending, maka Twitter bisa jadi patokannya. Semua hal serius dan receh seringkali dibahas di Twitter, dimulai dari politik, agama, hiburan, skandal, hingga cerita menarik dan inspiratif. Berdasarkan hal tersebut, pada proyek kali ini kami akan menerapkan metode CNN untuk klasifikasi sebuah teks postingan pada Twitter. Natural Language Processing merupakan kemampuan program komputer untuk menganalisis, memahami, dan memperoleh makna dari bahasa manusia dengan cara yang cerdas dan bermanfaat, baik bahasa lisan maupun tulisan. NLP juga merupakan komponen kecerdasan buatan atau yang biasa disebut Artificial Intelligence. Convolutional Neural Network. Ini seringkali disebut dengan jaringan syaraf buatan, di mana metode algoritma ini digunakan untuk melakukan tugas klasifikasi langsung melalui gambar, video teks, maupun suara. CNN ini juga merupakan salah satu algoritma yang paling populer di dalam teknik deep learning. Untuk model yang kami gunakan, yang pertama ada embedded layer, di mana embedding deep learning merupakan sebuah jaringan syaraf feed-forward dalam yang terhubung dengan penuh yang memiliki banyak parameter dan membutuhkan banyak data pelatihan. Embedding sendiri adalah mengganti lapisan dari input dan lapisan tersembunyi pertama dengan grafik yang jarang dan sangat baik digunakan pada teks. Untuk yang kedua yaitu Global Max Pooling, di mana model ini menurunkan sampel representasi input dengan mengambil nilai maksimum selama dimensi waktu. Lapisan ini dapat digunakan dalam berbagai kasus, yang terutama dapat digunakan untuk mengurangi dimensi output peta fitur oleh beberapa lapisan konvolusional, untuk menggantikan patterning, dan kadang-kadang bahkan lapisan padat di pengklasifikasi. Untuk model yang ketiga, dense, yaitu merupakan jaringan konvolusional yang terhubung dengan rapat. Dense berfungsi untuk mengambil semua keluaran sebelumnya sebagai masukan untuk lapisan yang akan datang. Dapat dilihat pada gambar di samping, kunci utama yang diambil adalah jumlah koneksi yang umumnya dalam arsitektur apapun dalam jumlah koneksi biasanya sama dengan jumlah lapisan. Untuk evaluasi hasil program, dalam pengujian proyek ini didapatkan tingkat akurasi sebesar 0,9950 atau 95,5%. Dan untuk nilai validasi akurasi mendapatkan 68,7%. Dengan banyaknya epoch 1000. Sedangkan untuk close data mendapatkan nilai sebesar 48,9%. Dan untuk nilai validasi loss mendapatkan nilai 113,2% yang artinya memberikan hasil yang cukup baik dan memberikan nilai tertinggi untuk teks postingan positif dengan hasil recall 0,72 yang dimana nilai rasio pengamatan positif yang diprediksi benar sangat tinggi. Kesimpulan pada proyek ini yaitu terdapat dua. Yang pertama, pengujian sebuah data teks yang telah di-split berjalan dengan baik dengan pendapatan kalimat dalam dataset training sebanyak 33 dan untuk tes sebanyak 32. Yang kedua,
Dalam pengujian proyek ini didapatkan tingkat akurasi sebesar 95,5% dan untuk nilai validasi akurasi mendapatkan 68,7% dengan banyaknya epoch 1000. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ilham. Ya, terima kasih atas penjelasan materi dari Mbak Afifa yang menjelaskan tentang penggunaan model dan penjelasan dari metode project yang telah kita buat. Dan di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan program atau project dari kami berdua. Langsung saja. Yang pertama, menyambungkan atau menghubungkan Drive ke Google Colab agar nanti bisa mengakses Drive-nya atau bisa mengakses datasheet yang ada di Drive. Kemudian pembuatan virtual environment agar mempermudah penyimpanan untuk paket library yang akan diinstal. Library yang akan diinstal adalah TensorFlow dan TensorFlow GPU, dan ada nanti tentang Keras dengan versi 2.11 untuk TensorFlow. Di sini adalah paket library yang akan dipakai, ada TensorFlow, ada String, Read, Matplotlib, Pandas, NumPy, Preprocessing Sklearn, Model Selection, dan PyTorch. Seperti yang dijelaskan di sel yang ada di Google Colab ini. Dan untuk mengetahui versi dari TensorFlow di sini sudah kelihatan versi 2.11. Lanjut, di sebuah project langsung mulai pemisahan dari bentuk emoji. Nah, untuk function remove emoji ini nantinya mendeteksi sebuah emoji yang ada di postingan tweet yang ada di datasheet. Di sini membuat function seperti itu. Dan juga ada function untuk menghapus URL yang ada di postingan tweet. Di sini ada fungsi remove URL. Dan ada fungsi untuk merapikan sebuah teks. Karena sebelumnya ada penghapusan kalau ada emoji atau URL, maka nanti teks postingan dari tweet akan berbeda atau berubah. Makanya dibuatkan sebuah function clean text agar merapikan kembali postingan tweetnya. Kemudian di sel yang di sini, yang pertama membaca sebuah datasheet train.csv yang akan nantinya diproses atau di training. Kemudian dari data tersebut akan menghapus baris dengan bernilai 0 atau semisal ada spasi mungkin di situ. Setelah itu mensplit sebuah kata-kata yang ada di teks postingan, dan kemudian dari kata tersebut akan diambil angkanya, berapa banyak teks dasar yang telah dipisahkan atau di-split. Dan ada pengecekan angka. Jika pengecekan angka kata kalau lebih banyak akan disimpan ke max dan menyimpannya data max training tadi ke train data. Setelah itu akan mengecek kembali nilai tertinggi dari tiap
array num word text atau kata-kata yang telah diubah menjadi sebuah nilai value atau integer. Mengambil nilai tertinggi pada array train dan selanjutnya melakukan proses fungsi yang sama pada function remove emoji, remove URL, dan clean text. Ini berarti memanggil function yang telah dibuat tadi di atas ke sebuah data train data yang dataset tadi yang kita upload di sini. Dan data tersebut akan disimpan per array-nya di train data. Selanjutnya ada dataset test di sini. Cara kerjanya sama seperti yang di atas, menjadikan nilai spasi atau apapun nilainya menjadi 0, kemudian mengubahnya menjadi sebuah teks dasar dan melihat banyaknya sebuah teks tersebut dan disimpan itu. Dan alurnya sama seperti yang di atas kurang lebih, dan kemudian di akhir menampilkan sebuah max train sentence length. Ini maksudnya mengetahui banyaknya kalimat yang berada di dataset train, dan di bawahnya juga sama banyaknya kalimat yang berada di dataset test. Kemudian hasil tersebut akan ditampilkan seperti ini gambarnya, atau sebuah teksnya seperti ini. Kemudian memberikan nilai numWord sebanyak 20.000 yang akan di tokenize menggunakan fungsi NLP di sini, tokenize. Dan dari fungsi tokenize tersebut mengambil data dari train data yang telah di edit yang di atas, kemudian diubah menjadi penyimpanan array atau pembarisan. Kemudian ada pemecah sebuah data input dan output. Ini tuh gunanya untuk mempermudah untuk mengelola sebuah data set yang nantinya akan di training. Semua lebih ke pemecahan data, dan data dipecah per array-nya di sini seperti contoh. Kemudian ada fungsi transform sebuah data range dan mengubahnya ke bentuk angka atau number di sini. Dari bentuk tanda angka tersebut akan mengubah array tf keras kategorikal ini mengkategorikal sebuah train label dengan angka tersebut, menentukan dengan angka. Lanjut pengecekan dataset tiap apa yang telah dilakukan seperti train dataset, validasi dataset, dan tes dataset. Kemudian pembuatan sebuah model arsitektur yang akan dipakai. Di sini menggunakan arsitektur sequence length model. Kemudian dengan arsitektur model embedding dengan max fiturnya akan ditambahkan +1 dan embedding timnya atau dimensionnya 64 seperti yang ada diinisialisasikan di awal, dan banyaknya dari array dilihat dari sekuensi length atau sekuensi yang telah akan dibikinkan di embedding tim. Selanjutnya ada model tambahan model yaitu convolution 1D dengan aktivasi ReLU, lalu dengan kernel 3 sini. Kemudian
hasil dari kernel regulation tersebut akan diregulasi kembali nilainya. Kemudian di bawahnya ada model layer global max pooling. Terus untuk outputnya ada gensets dengan aktivasi sigmoid. Kemudian dari data paket tersebut akan di-compile menjadi satu dan kemudian akan di-training. Ikut adalah summary-nya yang telah diubah. Lanjut ke proses training dengan epoch 100. Model yang akan training adalah 2000 dengan batch 128 dan menghasilkan nilai akhir hasil akhirnya yaitu 0,4588 dengan data loss 0,955 dengan data categorical akurasi 1,132 dari data file loss, dan selanjutnya ada file categorical akurasi dengan nilai 0,686. Menampilkan hasil history yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian hasil training tersebut akan menampilkan sebuah gambar plotting yang bisa menentukan mana nilai X dan mana nilai Y, dan data yang tertinggi, label training data, dan validasi data. Ini juga pengambilan data loss sama. Kemudian setelah data training selesai, mengubah penyimpanan dari konten /df_comment model yang modelnya akan disimpan. Kemudian pembuatan file JSON dengan nama tokenizer. Kemudian ada masukkan model baru yaitu tf.cnn model dan akan melakukan summary. Lanjut memulai dengan pembuatan JSON dengan nama tokenizer. Situ kemudian setelah pembuatan folder, memberitahu nilai X-test dengan nilai array, dengan teks sequential, teks data, teks, dan tulis. Dan di X-test juga mengubah sebuah teks sequential. Lanjut ke tes data. Di sini menggunakan predict result yang akan disimpan, dan di hasil akhirnya pengecekan label tiap 3 kondisi yaitu positif, negatif, dan netral. Jika setelah pembuatan label akan men-training atau mengeluarkan hasil tes, report data, sentimen, dan tulis mengubah dari data sentimen menjadi array, dan teks data dengan parameter flat sentimen coba ke Paris dengan label yang sama. Sudah diketahui di sini nilai precision dari 3 kondisi tersebut yang paling tertinggi yaitu 0,76 adalah yang positif. Kemudian di recall dengan nilai tertingginya yaitu 0,72, 0,62, dan 0,70. Dan F1 core 0,74, 0,68, 0,66.
Maka disimpulkan bahwa nilai yang tertinggi di recall dianggap nilai yang valid. Mungkin itu dulu. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.